Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa penerapan manajemen layanan TI pada perusahaan daerah air minum PDAM Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NIM 200512140027 dari kelas SI 2020A. Yang akan saya bahas kali ini yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada metode pengukurannya, yang ketiga analisa prosesnya, dan yang keempat analisa mengenai maturity level dan rekomendasi. Yang pertama ada profil PDAM Kota Malang. PDAM Kota Malang merupakan badan usaha milik daerah yang memiliki peran penting dalam kebutuhan air bersih masyarakat Malang. Menurut sejarah, sistem penyediaan air bersih di Kota Malang sudah ada sejak pemerintahan Belanda tanggal 31 Maret 1915 yang dikenal dengan nama Water Leading Terordening Kota Besar Malang. Pada tanggal 18 Desember 74 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 74, unit air minum berubah statusnya menjadi perusahaan daerah air minum. Sejak itulah perusahaan daerah air minum Kota Madia Malang mempunyai status badan hukum dan mempunyai hak otonomi dalam pengelolaan air minum. Selanjutnya ada metode pengukurannya. Untuk mengukur manajemen layanan TI ini, saya menggunakan bantuan framework dari ITIL versi 3. ITIL merupakan kerangka kerja tata kelola layanan IT yang berisi best practice atau praktek yang baik maupun berhasil dalam mengelola manajemen layanan TI. Dan di ITIL ini terdiri dari 6 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh TI. Nah, 5 life cycle itu yang pertama ada service strategy, ada service design, service transition, service operation, dan juga continual service improvement. ITIL ini berfokus pada pengukuran yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperbaiki kualitas layanan TI baik dari sudut pandang bisnis maupun pelanggan. Dan pada pengukuran kali ini domainnya hanya menggunakan service operation dan juga continual service improvement. Jadi service operation merupakan tahapan life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI ini secara efisien dan efektif, serta menjamin tingkat kinerja yang telah dijanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Panduan-panduan ini mencakup bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan TI, serta pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup, serta target kinerja layanan TI. Selanjutnya ada Continual Service Improvement. CS ini merupakan sekumpulan proses untuk melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap seluruh proses di tahapan lainnya, baik dalam hal peningkatan kepuasan pelanggan maupun efisiensi biaya. SI memberikan panduan penting dalam penyusunan dan pemeliharaan kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan operasinya. Dan kita ada analisa proses. Jadi, PDAM Kota Malang ini pasti sudah memiliki portal aplikasi yang dapat membantu pelanggan maupun pegawai dalam mengakses informasi. Nah, pastinya layanan portal aplikasi itu pada dalam kekuasaan divisi SIM PDAM Kota Malang, yaitu divisi Sistem Informasi Manajemen. Dan dalam pengamatan sudah dilakukan, terdapat beberapa proses yang terdapat di dalam divisi SIM PDAM Kota Malang. Yang pertama, semua aplikasi yang ada di dalam layanan portal aplikasi divisi SIM PDAM Kota Malang dibuat sendiri oleh divisi SIM dengan memanfaatkan sumber daya atau stok yang ada dalam divisi. Yang kedua, alur kegiatan serta peran tiap bagian yang ada dalam divisi sudah didefinisikan dengan jelas serta tertulis di dalam struktur organisasi divisi SIM PDAM. Yang ketiga, SOP yang dibuat atau manual prosedur yang ada dalam divisi SIM sudah dibuat, tetapi dalam penerapannya masih belum bisa berjalan dengan baik. Misalnya, alur pembuatan aplikasi masih belum berjalan karena belum ada kebijakan khusus dari direksi terkait kepatuhan untuk mengikuti alur yang sudah dibuat oleh divisi SIM PDAM Kota Malang. Yang keempat,
sudah ada beberapa aplikasi pendukung di dalam kegiatan operasional, misalnya aplikasi keuangan, aplikasi work order, dan aplikasi job desk. Yang kelima, aplikasi yang dibuat tidak keseluruhan ada dokumentasinya. Karena aplikasi ini dikerjakan oleh programmer lain. Kendalanya adanya beberapa programmer yang tidak membuat dokumentasi, tetapi langsung membuat aplikasi. Yang keenam, ada beberapa pengelolaan aplikasi yang masih melibatkan pihak luar. Misalnya untuk pengelolaan server, pihak divisi masih membutuhkan vendor lain untuk melakukan maintenance. Yang terakhir ada analisis mengenai maturity level dan rekomendasi. Nah, ini merupakan analisis maturity levelnya dari domain service operation. Dan dari service operation ini kan ada 7 variabel, yaitu ada service management as a practice, service operation principle, service operation process, common service operation activity, organizing service operation technology consideration, dan implementing service operation. Nah, berdasarkan data ini, didapatkan rata-rata kesenjangan keseluruhan itu mencapai 1,7, yang mengartikan bahwa proses-proses manajemen layanan yang diterapkan pada layanan portal aplikasi masih pada tahap telah dilakukan dokumentasi dan standarisasi yang berulang, tetapi belum adanya komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh serta pelatihan dalam penerapannya, terutama komunikasi dengan stakeholder belum teratur, hanya bersifat insidental, serta belum ada tindakan untuk peningkatan penggunaan sistem secara efektif. Jadi untuk mencapai nilai harapan yang diharapkan, pastinya nanti akan terdapat rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap proses yang ada dalam domain service operation. Begitupun juga dengan continual service improvement. Itu ada 7 variabel, yaitu continual service improvement as a practice, CSI principle, CSI processes, CSI method and technique, organizing for CSI technology consideration, dan implementing CSI. Dan berdasarkan data ini juga didapatkan secara keseluruhan nilai rata-rata kesenjangan mencapai 1,6, yang berarti bahwa proses-proses manajemen layanan yang diterapkan pada layanan portal aplikasi masih pada tahap dilakukan dokumentasi dan standarisasi yang berulang. Belum adanya komunikasi secara keseluruhan, terutama komunikasi dengan stakeholder. Dan ini ada rekomendasi berdasarkan domain service operation. Yang pertama adalah service management as a practice. Yang pertama rekomendasinya yaitu membuat dokumentasi manual prosedur terkait penanganan peristiwa, manajemen insiden, manajemen masalah, dan proses permintaan. Yang kedua, membuat alur serta dokumentasi terkait service desk untuk layanan portal aplikasi. Yang ketiga, membuat dan mendokumentasikan secara detail mengenai fungsi dan proses yang ada di dalam life cycle layanan portal aplikasi. Yang selanjutnya, rekomendasi berdasarkan service operation principle. Yang pertama, divisi SIM PDAM Kota Malang perlu mengetahui dengan jelas nilai bisnis yang ada di dalam layanan portal aplikasi agar dapat membuat sistem ini sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, melakukan pemeliharaan dan yang terstandarisasi agar dokumen yang sudah dibuat ini dapat digunakan dalam jangka panjang. Yang ketiga, melakukan komunikasi dengan stakeholder secara terjadwal agar dapat menemukan solusi dalam evaluasi kinerja sistem yang lebih efektif. Selanjutnya ada service operation process. Rekomendasinya perlu dibuatkan kebijakan khusus untuk divisi SIM PDAM Kota Malang agar seluruh bagian dapat mengikuti alur kerja serta manual prosedur terkait operasional layanan portal aplikasi, dan mendokumentasikan mengenai error yang terjadi ketika layanan ini berjalan. Selanjutnya, berdasarkan Common Service Operation Activity, perlunya adanya SOP untuk melakukan monitoring internal dan eksternal serta mengkomunikasikannya kepada stakeholder. Yang kedua, menentukan indikator pengukuran terkait monitoring selama layanan berjalan
dan dilakukan dokumentasi yang nantinya akan dievaluasi. Ketika ada organizing service operation, mengoptimalkan pengorganisasian operasi layanan dengan mendokumentasikan detail peran dan tanggung jawab dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan layanan portal aplikasi seperti service desk, manajemen teknis, manajemen aplikasi, event manajemen, manajemen insiden, pemenuhan kebutuhan, manajemen masalah, serta menjelaskan tugasnya akan mempermudah proses pengontrolan kinerja. Itu ada berdasarkan service operation technology consideration. Pertama ada membuat indikator pengukuran alur kerja serta pendefinisian teknologi aplikasi maupun alat-alat yang digunakan selama portal aplikasi berjalan. Yang kedua, membuat dokumentasi SOP terkait aplikasi work order. Yang ketiga ada implementing service operation. Membuat pendefinisian yang jelas mengenai indikator pengukuran terhadap keberhasilan perubahan penilaian layanan portal aplikasi yang sudah dipantau saat aplikasi mendukung, yaitu work order. Dan ada rekomendasi berdasarkan domain continual service improvement. Yang pertama ada continual service improvement as a practice. Membuat indikator untuk digunakan dalam pengukuran keberhasilan layanan portal aplikasi dan mendokumentasikannya setiap bulan. Yang kedua ada CSI Principle. Membuat dokumentasi mengenai portofolio layanan internal dan juga melakukan evaluasi terhadap dokumentasi yang sudah ada terkait CSI agar sejalan dengan tata kelola, TI, modal, dan standar mutu layanan. Yang ketiga ada CSI Proses. Membuat prosedur untuk proses perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dengan penuh 7 langkah proses perbaikan dari CSI, serta menentukan cara penggunaan informasi yang sebelumnya dihasilkan dari evaluasi atau analisis, dan menentukan langkah dalam melakukan perbaikan yang meliputi proses, kualitas, dan semua kegiatan pendukung teknologi IT. Jadi ada CSI metode dan teknik. Membuat dan menetapkan prosedur CSI untuk upaya peningkatan kualitas layanan portal aplikasi. Berdasarkan organizing for CSI, harus membuat dokumentasi penetapan peran dan tugas dari pengelola dan pengembang layanan agar berfokus pada upaya peningkatan. Berdasarkan CSI Technology Consideration, membuat prosedur untuk penggunaan teknologi, aplikasi maupun alat pendukung lainnya yang bertujuan dalam proses pemantauan setiap kegiatan manajemen layanan TI. Jika membuat aplikasi atau standar untuk membantu pengujian manajemen proyek yang ingin digunakan. Yang terakhir adalah implementing CSI, membuat dan menetapkan indikator dalam proses pelaporan pengukuran terhadap keberhasilan perubahan yang dilakukan dengan tujuan peningkatan layanan keberlanjutan. Sekian dari saya, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.